Hey, halo, kembali lagi dengan Jonathan Bertekno. Jadi pada video kali ini saya akan membandingkan nih kamera apa yang kira-kira terbaik untuk content creator pemula kalau budgetnya itu nggak sampai 5 juta rupiah. Secara umum menurut saya kamera terbaik untuk budget segitu adalah kalau kita bisa dapat kamera mirrorless atau pocket atau mungkin smartphone flagship yang dulunya mahal tapi sekarang itu sudah turun banget harganya karena sudah lama atau karena memang barangnya jadi second. Kamera pertama yang saya akan bandingkan pada video kali ini adalah Sony RX100 Mark IV, Sony RX104 ya, Romawi 4. Ini sebenarnya sudah lama sekali, yaitu keluaran tahun 2015, tapi kelebihan dari kamera pocket atau kamera point and shoot seperti ini, itu dibandingkan dengan smartphone ya, dia itu punya optical zoom yang pertama. Yang kedua adalah ukuran sensornya yang 1 inci, dimana ini jauh lebih besar dibanding sensor pada smartphone. Kalau sekarang kondisi barunya itu bisa dibilang masih cukup mahal ya, bisa dijual sampai 10 jutaan rupiah. Tapi kalau kondisi second, nah itu sekarang tuh menurut saya cukup menarik, dimana harganya itu Anda mungkin bisa dapat di sekitar 4-5 jutaan rupiah aja. Lalu yang kedua di sini adalah daily driver saya, yaitu adalah Samsung Galaxy S20 FE. Dimana yang saya punya ini dia yang versi Exynos ya, bukan versi Snapdragon kalau ada yang nanya. Galaxy S20 FE ini punya fitur kamera yang menurut saya cukup menarik pada harganya, yaitu adalah dia punya triple kamera yang kualitas kameranya itu bukan sekedar ada, tapi ya cukup dipikirkan lah, dimana dia ada wide, ultra wide, dan telephoto. Jadi meskipun zoomnya itu nggak optikal ya, tapi setidaknya karena ada 3 lensa ini, kalau kita mau motret wide atau kita mau motret jarak jauh, itu tidak pakai perbesaran atau zoom out versi digital ya, dimana dengan demikian kualitasnya itu harapan terjaga. Tapi apakah benar seperti itu? Kita akan lihat pada video ini. Galaxy S20 FE ini kalau barunya sekarang sekitar 6-7 jutaan, tapi kalau Anda cukup beruntung nih, Anda bisa dapat secondnya di sekitar 4-5 jutaan. Lalu yang terakhir di sini adalah iPhone SE, dimana yang saya pakai ini adalah iPhone SE 2020. Secara hardware mungkin iPhone ini yang paling tidak menarik ya, dimana ini lensanya cuma satu, lalu juga kameranya kok tidak menonjol seperti kamera-kamera pada iPhone yang paling mahal. Tapi ya seperti yang mungkin Anda sudah tahu, salah satu yang cukup unik dari iPhone itu adalah meskipun hardware terbatas, dia itu bisa menghasilkan video yang kata orang-orang itu terhitungnya bagus ya, yaitu stabil, tajam, dan sebagainya. Nah, kita akan lihat lebih lanjut pada video kali ini. Kalau untuk yang versi 64 GB, dia itu kalau barunya itu masih bisa dibilang nggak mahal ya, 6-7 jutaan. Tapi ya kembali, kalau Anda menemukan second, itu Anda bisa dapat di sekitar 4 jutaan. Yang akan kita bandingkan pada video kali ini adalah kemampuan foto dan video dalam kondisi banyak cahaya dan minim cahaya. Dan pada akhir video ini saya akan juga memberikan komentar umum saya pada setiap barang yang tadi saya sudah sebutkan, dan juga kira-kira siapa yang cocok untuk menggunakan kamera tersebut. Settingan umumnya seperti ini. Jadi kalau untuk foto, saya setting semuanya pada mode default ya. Jadi kalau RX100 Mark IV ini saya buat ada steady shot tapi nggak pakai HDR atau fitur-fitur lainnya pada RX100 ini. Lalu untuk Galaxy S20 FE juga sama, dia pakai mode defaultnya aja. Lalu dibikin juga untuk iPhone SE, dimana saya juga pakai foto yang default. Jadi untuk settingan kameranya adalah secara umum saya akan semuanya pasang pada Full HD aja dan 30p, dimana saya kira itu adalah resolusi dan frame rate yang standar untuk semua kamera tadi. Dan saya kira meskipun ketiga ini sudah bisa 4K, ya untuk content creator pemula saya kira 4K itu sedikit agak terlalu berat buat diedit lah. Jadi yang paling visible itu ya Full HD. Oke, kita akan mulai review hasil foto dan video dari masing-masing kamera tadi ya. Kita akan mulai dulu dari yang satu ini, yaitu adalah foto pemandangan dengan Sony RX100 Mark IV. Nah, bisa dilihat di sini tuh kalau dari segi detail sebenarnya ini dapat banget ya. Itu juga bisa kita lihat pada foto kedua ini, mirip-mirip ya, tapi overall masih bagus lah. Mengingat ini kamera dari tahun 2015 ya, kalau hasilnya seperti ini menurut saya masih sangat-sangat memuaskan. Sekarang kita pindah ke Galaxy S20 FE, di mana ini adalah HP keluaran tahun 2020 ya. Bisa dilihat di sini mulai ada sentuhan computational photography ya, dimana gambarnya itu seperti ditangkap 2 kali dengan exposure yang berbeda. Jadi kelihatan nih yang tadinya bocor di RX100 Mark IV tadi, ini bisa kelihatan di sini ya, terutama di bagian langit. Hanya saja bagian yang mestinya gelap seperti di bagian pegunungan ini jadinya terang tapi agak-agak pudar. Hanya saja yang kalau ini menurut saya lebih bagus secara kontrasnya ya, secara
Hanya saja kali ini menurut saya lebih bagus dalam pengendalian bagian-bagian yang gelapnya ya. Warnanya sendiri sebenarnya ini mungkin nggak seakurat yang RX 100 Mark IV, hanya saja kalau masalah apakah ini lebih enak buat dipandang, ya mungkin ini lebih enak kayaknya. Ini khasnya Samsung lah sebenarnya. Kita akan lanjut ke iPhone. Nah, iPhone ini bisa dibilang tengah-tengah lah. Dia itu warnanya itu nggak segonjreng Samsung, tapi dia juga sudah ada sedikit sentuhan HDR-nya ya, dimana yang bagian yang tadi overexposure seperti langit ini bisa digelapkan sedikit, jadi langitnya itu kelihatan, tapi bagian yang hutannya ini dia nggak terlalu diterangkan. Ini dengan RX 100 Mark IV, karena dia punya lensa zoom yang optikal, dia bisa ngezoom sehingga bisa dekat seperti ini tanpa kehilangan detail sama sekali. Dan karena ini sensornya besar, kalau kalian mau edit lagi secara warna, exposure, shadow, ya bagian-bagian lainnya pada foto ini bisa kita edit tanpa banyak merusak kualitas foto itu sendiri. Dan kemudian ini dengan Galaxy S20 FE ya, bisa dilihat di sini kembali lagi computational photography mulai masuk, jadinya langit itu biru banget, jadi semuanya itu serba kontras lah. Dan karena ini punya 3 lensa, jadi kita bisa motret dalam mode wide, lalu bisa telefoto, jadi bisa zoom lagi lebih dekat, dan ultra wide. Dan yang terakhir ini iPhone mungkin nggak terlalu menarik karena dia cuma punya 1 lensa, jadi begini aja. Hanya saja kalau kalian bandingkan dengan tadi RX 100 Mark IV itu, ini komposisi warnanya sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh. Hanya saja iPhone itu ada sedikit sentuhan HDR, jadi nggak terlalu sering overexposure. Sekarang kita akan mencoba foto dalam jarak dekat ya, seperti objek-objek kecil. Nah, ini contohnya adalah daun seperti ini. Kembali sama yang seperti tadi, RX 100 itu bisa zoom secara optikal, jadi dia bisa dapat bokeh yang benar-benar kelihatan natural ya. Nah, sementara untuk Galaxy S20 FE ini, karena dia punya lensa ultra wide, itu bisa motret dari jarak dekat sekali dan bisa mendapatkan hasil efek bokeh yang mungkin sedikit mirip dengan yang RX 100 Mark IV tadi ya. Dan kembali karena ini Samsung, warnanya gonjreng sekali. Sementara untuk iPhone ini mungkin dia yang paling kurang cocok ya, karena lensa cuma 1 dan ya begitu-begitu aja ya. Kalau terlalu dekat pun dia juga nggak bisa fokus, jadi saya terpaksa jadi agak jauh. Lalu ini ada contoh pengambilan video dengan RX 100 Mark IV sambil jalan. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini ya, yaitu cukup stabil, warnanya akurat, detailnya dapat. Sementara untuk Samsung itu dia ya, kembali seperti foto tadi, dia agak dikontraskan warnanya, dan detailnya menurut saya agak hilang ya. Di bagian jalan ini dia detailnya nggak sedapat pada RX 100 Mark IV. Dan nanti juga kalau kita bandingkan dengan iPhone, nah iPhone itu seperti ini, dia itu masih lebih detail, warna juga masih akurat, dan stabilisasinya meskipun dia nggak punya mode stabilisasi sama sekali, dia itu masih cukup stabil ya, nggak terlalu goyang-goyang. Terakhir ini adalah hasil perekaman video dari Sony RX 100 Mark IV. Ya, kalau ini bisa diubah ya, tingkat zoomnya, tapi ya kalau untuk video seperti ini sih harusnya kita mintanya selebar mungkin. Nah, ini hasil perekaman video pakai kamera depan dari Samsung Galaxy S20 FE. Nah, bisa kalian timbang sendiri ya, ini bentang lengan saya sama untuk semua kamera yang saya uji kali ini. Jadi bisa ketahuan juga nih seberapa wide setiap kamera yang ada pada masing-masing alat ya. Oke, jadi ini adalah tes kamera depannya iPhone SE dengan mikrofonnya langsung dari mikrofon iPhone SE ya. Bisa dilihat di sini kualitas gambarnya, lihat backgroundnya seperti apa, warnanya ya, terutama karena situasinya itu agak-agak backlight, jadi kalau masih kelihatan jelas langitnya itu berarti artinya HDR-nya jalan ya, bagus. Saya mau bahas sedikit soal stabilisasi di sini. Kalau bisa dilihat di sini RX 100 Mark IV ini dia punya 4 mode stabilisasi, di mana setiap kali kita tingkatkan itu croppingnya itu semakin besar, tapi ya stabilisasi semakin dapat. Dan kalau untuk video ini saya sisanya akan menggunakan stabilisasi off karena saya lebih mengutamakan kualitas gambar. S20 FE juga punya super steady yang bisa dibilang cukup efektif dalam mengurangi goyangan ya. Hanya saja kualitas gambar itu beneran kelihatan bedanya. Sementara kalau iPhone hasilnya akan seperti ini. Kita akan pindah ke low light, jadi kita akan mulai dari foto low light dulu. Di sini bisa kita lihat RX 100 Mark IV ini kalau di kondisi seperti ini dia menurut saya cukup baik ya. Meskipun pencahayaannya udah nggak terlalu terang ini, semua detailnya masih dapat. Bagian yang agak gelap itu masih terlihat jelas, dan kalau kita mau zoom pun juga masih bisa ya, karena ini ada optical zoom.
Lalu kita lanjut ke S20 FE. Di sini kelihatan ya HDR-nya itu cukup membantu fotonya itu supaya bisa lebih terang di bagian-bagiannya agak gelap. Dan karena Samsung itu punya 3 lensa, jadi kita bisa zoom in dengan lensa telefoto atau ultrawide seperti ini. Dan kalau iPhone SE dia ya hanya punya 1 lensa seperti ini, tapi HDR-nya menurut saya cukup terlihat di sini ya, meskipun untuk saturasi warnanya masih lebih pekat di Samsung. Dan ini adalah contoh foto selfie dalam pencahayaan yang nggak terlalu terang ya. Ini RX100 itu dia pakai lensa utama, jadi dia paling dapat detailnya, meskipun untuk reproduksi warnanya mungkin bukan yang paling memuaskan ya, dimana di sini S20 FE itu bisa dibilang cukup baik meskipun detailnya itu agak kabur ya, karena ya jelas ini lensa S20 FE bagian depan itu menurut saya juga memang agak kurang. Begitu juga dengan iPhone, tapi iPhone itu bisa dibilang dia cukup baik dalam menghandle HDR-nya ya, dimana yang langitnya itu masih bisa terlihat jelas, sehingga dan jaket saya yang gelap ini pun juga masih cukup kelihatan jelas tanpa harus kelebihan secara kontras warnanya. Ini adalah salah satu pengambilan video dengan Sony RX100 Mark IV, dan ini stabilisasi saya matikan. Saya kualitas gambar oke, dan rencananya juga biasa aja lah, sama itu nggak lari. Lalu ini dengan Galaxy S20 FE dia bisa lebih stabil sedikit dan warnanya pun juga lebih kontras. Kemudian ini adalah iPhone SE, dimana iPhone SE ini kuningan ketimbang kamera lainnya, dan makin gelap itu ternyata makin kerasa warnanya. Dan ini adalah contoh perekaman RX100 Mark IV dengan stabilisasi off sambil jalan-jalan di sekitar tanpa berlari ya. Dan karena dia punya optical zoom ya, jadi kalau dibutuhkan itu bisa kita tuh zoom pada satu objek tertentu. Berikutnya adalah dengan Samsung Galaxy S20 FE. Nah, menurut saya kalau Galaxy S20 FE ini kalau sudah agak gelap dia mulai agak kehilangan kualitasnya ya. Nah, cuma dia punya kelebihan lain, yaitu dia punya 3 lensa, dan kalau ada kondisi seperti ini dimana kalian lagi jalan-jalan kemudian ada objek menarik nih tapi kalian coba HP, nah ini kita bisa zoom in dengan lensa tele karena dia bisa live zoom ya, tanpa harus stop recording dulu habis itu recording lagi. Lalu ini terakhir adalah iPhone SE 2020, dimana bisa kelihatan di sini HDR cukup jalan dan warnanya kembali agak-agak warm ya. Dan kalian tuh juga bisa zoom sebenarnya, hanya saja zoom di sini digital, jadi akan ada detail yang hilang. Dan yang terakhir ini adalah rekaman dari Sony RX100 Mark IV Mark 4. Jadi ini memang bukan kamera buat vlogging ya, dan rasanya agak awkward juga posisinya seperti ini. Tapi kalau mau tahu hasilnya ya beginilah kurang lebih. Lalu saya sekarang pakai Galaxy S20 FE. Ya, bisa lihat di sini kualitas perekaman videonya ya. Lihat pertama yang perlu diperhatikan itu HDR, jadi kontras antara bagian depan wajah dan background itu seperti apa, lalu reproduksi warnanya juga. Sekarang kita tes mikrofon outdoor, dan ini lagi agak berangin ya cuacanya, jadi mungkin ada suara gelubuk-gelubuk sedikit. Dan sekarang saya lagi pakai kamera depannya iPhone SE. Ini jadi hasil perekaman dengan Sony RX100 Mark IV, dan untuk skenario video YouTube ya, jadi yang talking head, jadi satu orang itu bicara dan kamera itu statis di 1 titik aja. Lalu ini video yang sama tapi dengan Galaxy S20 FE dengan kamera wide angle yang di sisi belakang ya, jadi bukan sisi depan. Bisa kalian lihat sendiri ya kualitasnya seperti apa dan kualitas mikrofonnya seperti apa. Inilah hasil perekaman dengan lensa ultra wide angle, jadi kita bisa lihat lebih luas ya, tapi kalau kalian perhatikan mungkin akan ada sedikit pengurangan detail, terutama kalau kondisinya agak gelap. Dan terakhir ini adalah kamera dari iPhone SE 2020 dengan titik yang masih sama dengan Galaxy S20 FE sebelumnya. Yang tadi saya perhatikan adalah ternyata di kondisi seperti ini ya, dimana tuh cahaya matahari itu sangat-sangat terik, itu kemampuan menghandle backlight dari setiap kamera dan setiap lensa itu bisa berbeda-beda. Jadi berikut adalah komentar saya secara umum untuk ketiga kamera tadi. Yang pertama adalah Sony RX100 Mark IV. Bisa dibilang kamera ini nih Sony banget ya. Jadi kalau out of the box, jadi kalau kita terima foto dan videonya itu dari JPEG dan movie hasil tangkapan ya, tanpa diapa-apain, menurut saya tuh hasilnya sama sekali nggak memuaskan ya. Dimana kalau foto itu sedikit pucat, lalu video juga sama terlalu netral. Tapi karena dia itu ya mungkin bisa dibilang paling mendekati kenyataan dan dynamic range-nya luas,
Kalau buat content creator itu sangat-sangat enak buat diedit ya, tanpa harus mengurangi kualitas gambarnya itu sendiri. Selain itu, karena ini adalah kamera dengan sensor 1 inci ya, jelas dynamic range-nya itu bakal jauh di atas smartphone. RX100 Mark IV ini menurut saya cocok buat content creator yang Anda tuh pengen sedikit repot, jadi lebih nggak repot dibanding mirrorless, tapi lebih repot dibandingkan smartphone. Dengan imbalan, Anda itu bisa mendapatkan kualitas foto dan video yang jauh lebih baik dibandingkan smartphone. Lalu untuk foto, menurut saya, meskipun ya tadi saya bilang dynamic range-nya itu luas, mungkin bisa dibilang kurang cocok ya, kurang worth it. Ini karena sampai zaman sekarang itu computational photography itu sudah sangat maju, dimana kalau smartphone itu motret, dia tuh bisa merecognize dulu ini lagi motret apa, kemudian warna disesuaikan, sehingga ya ini meskipun bisa diedit, jadi tambah waktu lagi untuk ngeditnya. Dan kalau ujung-ujungnya cuma di-post di sosmed, di mana penontonnya sendiri mungkin nontonnya juga pakai smartphone, jadinya ya perbedaan antara smartphone dengan kamera itu mungkin nggak terlalu jauh. Kecuali mungkin Anda yang motretnya itu motret headshot tengah badan atau full badan, di mana Anda tuh pengen dapat bokeh yang natural, nah itu mungkin baru cocok kalau Anda pakai kamera mirrorless atau kamera pocket seperti ini. Tapi kalau untuk video, menurut saya RX100 Mark IV ini ya, ini jauh banget di atas smartphone dan masih worth it repotnya. Saya sendiri nge-shoot video lembar tekno sekitar 3 bulan terakhir itu ya, hampir semuanya pakai ini, RX100 Mark IV ini. Karena ya, menurut saya ini jarak pandangnya luas, gambarnya juga tajam, dan yang paling penting selain tajam itu juga, dia itu sangat-sangat bisa dibedakan dengan smartphone ya. Kalau Anda itu pengen mirrorless juga sebenarnya di rentang harga 5 juta ke bawah juga ada beberapa pilihan menarik. Dimana kalau second tuh mungkin Anda bisa dapat EOS M5 dari Canon atau Sony lagi, yaitu ada Alpha 5100, cuma ini kadang agak dinaikin harganya ya. Lalu yang terakhir itu ada juga Fuji XA series, tapi kalau bisa XA seriesnya itu yang baru ya, karena yang lama itu kemampuan videonya meskipun gambarnya oke, tapi handlingnya kurang. Ya seperti Fuji X-T10 yang saya pakai buat nge-shoot video inilah, dia tuh gambarnya oke, cuma settingnya itu luar biasa sulit dan nggak ada flip up screen. Alternatifnya juga Anda bisa cari Canon G7X Mark II, ini mungkin harganya sekitar sama dengan ini ya, dimana dia nggak bisa 4K, tapi untuk reproduksi warna untuk foto dan videonya itu menurut saya sedikit lebih sudah dipoles ketimbang Sony. Saya kira RX100 Mark IV ini cocok buat content creator yang pengen kamera compact tapi bisa analog zoom dan kualitas gambar itu jauh di atas smartphone ya. Hanya saja mungkin Anda perlu modal sedikit, dimana kalau Anda sudah punya smartphone ya, kemungkinan besar Anda sudah punya smartphone ya, itu mungkin perlu dicolokin ke mikrofon lavalier ya, seperti ini gitu. Seperti yang saya lagi pakai ini, Boya M1 ini, ke smartphone Anda supaya bisa dapat audio yang jernih, karena internal mikrofon pada RX100 ini menurut saya kurang banget lah. Berikutnya Galaxy S20 FE. Kalau tadi itu Sony banget, ini bisa dibilang tuh Android banget, dimana pada harganya itu fitur hardware banyak banget ya, kameranya 3, lalu juga dia itu punya stabilisasi yang ultra steady dan sebagainya. Tapi kalau dari segi kualitas gambar, meskipun nggak jelek ya, sama sekali nggak jelek, menurut saya itu bagus. Tapi kalau kita bandingkan dengan iPhone, ya itu masih agak kalah dikit lah, terutama di sektor video, dimana tadi saya sudah perlihatkan kalau detailnya itu ya sedikit agak kurang ketimbang iPhone, bahkan kalau dibandingkan iPhone yang paling murah sekalipun. Tapi karena kameranya itu 3, jadi kalau Anda itu adalah content creator yang suka jalan-jalan, vlogging gitu, bercerita ini lagi di mana, nah itu Anda bisa pilih yang ultrawide supaya ruangannya itu kelihatan luasnya segimana. Jadi kalau Anda itu content creator yang bentuknya itu vlogging dan banyak story-nya itu, maksudnya bercerita, saya kira Galaxy S20 FE ini untuk budget di bawah 5 juta ya cukup oke lah. Kualitas fotonya menurut saya juga mungkin salah satu yang paling bagus ya untuk harga segini, karena reproduksi warnanya itu gonjreng banget, dimana mungkin ini nggak terlalu color accurate ya, tapi kalau Anda itu ngepost misalnya di Instagram melalui mana itu, Anda itu bisa mendapatkan foto yang benar-benar tampak menarik ya, dimana saya sendiri banyak banget yang suka komen kalau saya itu lagi di luar, habis itu lagi malam lalu banyak lampu-lampu itu, kalau saya pakai Galaxy S20 FE itu kelihatannya kayak, wah ini pakai kamera apa bagus banget. Padahal ya ini karena post processing dari Galaxy S20 FE ini ya bagus aja. Untuk kualitas rekaman audionya menurut saya juga oke loh, dan kalau masalah rekaman audio, kalau Anda itu pakai Android, menurut saya memang amannya kalau kita tuh ngincer flagship ya. Karena audio itu menurut saya cukup banyak manufacturer HP gitu, produsen-produsen HP yang nggak terlalu fokus di bagian mikrofon. Karena dia flagship itu, jadi dia kualitas audionya menurut saya cukup jernih. Mungkin kalah jadi dengan iPhone, tapi setidaknya dia punya noise suppression, jadi pengurangan noise yang cukup baik lah. Jadinya
meskipun Anda itu di ruangan yang ber-AC gitu, ada suara AC, nah itu AC-nya nggak terlalu ketangkep, beda dengan iPhone yang nanti saya akan ceritakan. Dan terakhir adalah iPhone SE, di mana menurut saya iPhone SE ini adalah yang paling serba tidak bisa gitu. Karena ya kamera itu cuma satu, dan kamera satu ini juga untungnya sangat bagus ya, tapi ya nggak banyak yang bisa Anda lakukan untuk mengcustom pandangan Anda gitu, jarak jauh, jarak dekat, secara live ya, waktu Anda itu lagi ngerekam. Saya kira iPhone SE ini cocoknya buat Anda content creator yang fokusnya itu seperti Anda itu jadi YouTuber, lalu HP-nya itu ditaruh di satu titik dan nggak Anda apa-apain lagi, dan Anda mulai ngomong ya. Misalnya Anda itu content creator yang suka story pakai kamera seperti ini, nah itu karena dia nggak banyak berubah-berubah ya, jarak jauh, jarak dekatnya itu menurut saya cocok-cocok aja pakai iPhone SE. Dan menurut saya nggak banyak juga smartphone Android yang videonya itu bisa mendekati dengan iPhone, meskipun iPhone yang SE, terutama dari kestabilan frame rate dan detail. Satu kelebihan iPhone SE dibandingkan dengan smartphone Android adalah kalau Anda itu post Instagram Story, dimana kualitas Instagram Story itu saya juga nggak tahu kenapa sampai sekarang itu paling bagus kalau Anda tuh pakai iPhone. Bahkan kalau Anda ngerekam pakai kamera mirrorless atau pocket atau pakai Android lalu dipindah ke iPhone lalu dipost pakai iPhone, itu juga biasanya lebih bagus ketimbang langsung dari Android. Kualitas audionya menurut saya cukup jernih lah, tapi karakter iPhone itu dia menangkap semuanya, jadi sangat detail ya kualitas audio, kualitas mikrofonnya. Tapi terkadang Anda itu pengen juga tuh bisa nge-remove noise dari AC atau dari lingkungan sekitar, jadinya audio Anda tuh jadi lebih fokus ke Anda aja. Nah sayangnya yang hal seperti itu nggak bisa kita dapatkan pada iPhone SE. Tapi dua video terakhir itu saya buat, dua video sebelum ini ya, itu pakai mikrofon dari iPhone SE aja, dan menurut saya hasilnya cukup memuaskan juga. Dan menurut saya iPhone SE juga punya kekurangan dibandingkan dengan smartphone Android, dimana karena iPhone SE ini dia bodinya kecil, baterai juga kecil, dan kalau Anda itu sering foto atau video itu baterainya jadi terjun bebas ya. Jadi kalau Anda itu berniat untuk vlogging misalnya 1 hari atau 2 hari keluar kota gitu, banyak di mana-mana, nggak ada ruangan, mungkin ada baiknya Anda menyiapkan power bank juga untuk nge-charge iPhone Anda. Oke, demikian aja video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi dari 3 pilihan tadi, mana yang Anda pilih? Apakah Anda pilih model kamera pocket seperti ini, yaitu RX100 Mark IV, atau flagship Android, mantan flagship Android seperti Galaxy S20 FE ini, atau Anda pilih iPhone SE yang dimana dia adalah iPhone termurah, atau mungkin Anda punya pilihan lain, mungkin Anda saya mendingan pakai mirrorless aja, atau pakai flagship Android yang lainnya, atau pakai iPhone yang kameranya banyak tapi bekas. Ya silahkan tinggalkan di kolom komentar, barangkali kita bisa diskusi nih satu sama lain ya. Jadinya kita juga bisa menginspirasi satu sama lain, dan mungkin juga bisa berbagi pengalaman. Silahkan like video ini jika saya bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dan lembar teknologi lainnya. Saya Julian, terima kasih telah menonton.